Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustisia Maivela NIM 1814080074 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian kelas Tadris IPA Fisika B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian pendidikan serta mengidentifikasi domain penelitian pendidikan topik 1. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Yang pertama yaitu tentang pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis berarti masuk akal, sedangkan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. Langkah-langkah berpikir ilmiah, poin pertama yaitu tentang merumuskan masalah. Berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Perumusan masalah adalah sebuah keharusan. Bagaimana mungkin memecahkan masalah dengan mencari jawaban bila masalahnya sendiri belum dirumuskan. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis sangat penting. Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Seseorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Yang keempat yaitu menguji hipotesis. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengujian hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya. Yang kelima yaitu merumuskan kesimpulan. Langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah pada sebuah metode ilmiah adalah kegiatan perumusan kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya itu sarana-sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah yang pertama yaitu tentang sarana bahasa. Sarana yang pertama berarti merupakan alat komunikasi lisan maupun tulisan yang dipakai dalam proses berpikir ilmiah. Fungsi dari bahasa ini yaitu sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama. Yang kedua yaitu sarana logika. Sarana berpikir ilmiah yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Yang ketiga yaitu sarana definisi, yang artinya bahwa definisi merupakan penjelasan atau definisi yang memiliki peran dalam proses berpikir ilmiah manusia. Selanjutnya, berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah berarti kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka, serta intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya tentang jenis-jenis berpikir non-ilmiah. Yang pertama yaitu dogmatis. Dogmatis berarti berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Yang kedua intuitif, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu spekulatif, yang berarti coba-coba atau trial and error, cara terkaan untuk untungan yang temuannya bersifat kebetulan. Yang keempat, otoritas ilmiah, yaitu berdasarkan pendapat.
atau next topik tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Dalam mengumpulkan data harus dilakukan secara objektif. Pencarian dan pengumpulan informasi atau data, peneliti dapat menggunakan data sekunder. Jika informasi atau data-data dapat dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta, maka data tersebut sebagai data baru bagi peneliti. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, peneliti berupaya mengkaji teori-teori yang didukung fakta-fakta yang ada, sehingga peneliti akan sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Yang ketiga yaitu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu bahan. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Biasanya, variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda, sehingga variabel itu adalah variabel label. Ada beberapa variabel yang bisa digunakan dalam suatu penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian di sini saya menemukan tentang fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian ini dibagi tiga. Yang pertama, penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah, meningkatkan pencarian dan metode ilmiah. Dalam bidang pengetahuan sosial, termasuk hasil penelitian bidang pendidikan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu dapat memperkuat, mengubah, atau menolak hasil temuan dari paradigma lama, atau hasil penelitian yang baru menghasilkan sesuatu yang memperkuat, membedakan, atau bertentangan dengan hasil penelitian yang lama. Terakhir, penelitian terapan. Penelitian terapan berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif atau evaluation research difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Next, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang banyak menggunakan data, angka, serta segala bentuk analisisnya. Yang kedua, penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk and Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu, mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Yang ketiga yaitu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dapat saja berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Selanjutnya, penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang berhubungan dengan sejarah and study tentang masa lalu dengan menggunakan kerangka paparan dan penjelasan. Yang kelima, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Selanjutnya, penelitian korelasional. Korelasi adalah peneliti yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Selanjutnya, penelitian eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji suatu cara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Selanjutnya, causal comparative research. Causal comparative research ini, jenis penelitian disebut juga penelitian sebab akibat atau penelitian yang menggunakan pengaruh sebab akibat berdasarkan variabel yang ada dengan melakukan pengamatan. Yang kesembilan, penelitian tindakan. Chemist mendefinisikan penelitian tindakan sebagai berikut. Penelitian untuk menguji cobaan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi. Yang ke-10 yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah sebuah penelitian atau penelitian tentang kelompok besar melalui penelitian langsung dari subset atau sampel dari kelompok tersebut. Tujuan penelitian survei adalah untuk memahami dan meneliti tentang karakteristik dari seluruh kelompok yang hendak diteliti atau populasi dengan meneliti sebagian sampel dari kelompok populasi tersebut yang selanjutnya disebut dengan sampel. Terakhir yaitu growth research. Ground research adalah penelitian dasar yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena masyarakat keagamaan yang merupakan pengembangan keterampilan keagamaan ke lapangan. Selanjutnya tentang komponen-komponen proposal penelitian. Yang pertama, abstrak penelitian dan kata kunci. Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pikir atau argumentasi mengapa masalah dan atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Yang ketiga, permasalahan penelitian. Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah penelitian atau scientific research and problems. Pada bagian ini, masalah penelitian merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dicairkan solusinya. Selanjutnya, literatur review. Literatur review menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Literatur review akan menjadi gauge terkait dengan cakupan atau batasan penelitian, penggunaan metodologi, dan kedalaman kajian dan penelitian, serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Yang kelima, landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Yang keenam yaitu hipotesis, jika ada. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan juga mungkin salah. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden atau sampel atau sumber informasi, jenis informasi atau data yang akan dicari atau dikumpulkan, data sekunder yang digunakan jika ada, unit analisis, timeline penelitian dan lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, seperti survei atau wawancara, measurement, variabel-variabel yang diukur, dan rencana analisis data, misalnya menggunakan analisis korelasi dan regresi untuk peneliti kuantitatif. Yang kedelapan yaitu hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil dan produk yang akan dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Yang kesembilan, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan pelaksanaan penelitian dan rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Yang ke-10 yaitu daftar pustaka atau rujukan. Daftar pustaka atau rujukan berarti diurutkan berdasarkan nama penulis dan tahun terbit. Selanjutnya tentang tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan di sini terbagi beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan pokok bahasan, identifikasi permasalahan, survei lokasi,
melakukan perizinan, menyusun instrumen, melakukan judgement instrumen, menentukan populasi dan sampel, menentukan kelas eksperimen, menentukan waktu pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terbagi 3. Yang pertama yaitu melakukan tes awal di awal pembelajaran, dan yang kedua pemberian treatment pada kelas eksperimen, serta melakukan tes hasil belajar. Tahap akhir. Tahap akhir juga terbagi 3. Yang pertama tahap analisis data, yang kedua uji hipotesis, dan yang ketiga tahap penarikan kesimpulan. Materi terakhir tentang hambatan-hambatan dalam penelitian serta solusinya. Hambatan-hambatan dalam penelitian. Yang pertama, kurangnya biaya penelitian. Yang kedua, tidak adanya panduan penulisan penelitian pendidikan. Yang ketiga, kurangnya sarana penunjang. Yang keempat, keterbatasan waktu, serta tidak adanya motivasi. Solusinya, yang pertama, memperbaiki riset agar anggaran untuk penelitian terpenuhi. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk penelitian harus lama dan tidak mendesak agar hasil bisa maksimal. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang bagus untuk penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.